Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ketika open market di tanggal 18 Mei ya. Jadi untuk kalian yang masih punya 4 saham ini, jadi apa yang akan kita ambil, apakah kita harus sudah siap-siap untuk taking profit atau kita malah harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya, atau untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah waktunya masuk atau kita masih menunggu waktu yang tepat lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih bagus lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis kalian akan masuk di grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing-sharing bareng dengan member-member yang lain, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Friend. Oke, saham Friend ini kemarin naik lumayan bagus ya, dimana dia kemarin naik sekitar 6,67% di sini di candle ini, dan sebelumnya juga di tanggal 13 Mei kemarin dia naik juga 5,63% ya. Oke, jadi di sini ketika dia ketika turun ngejebol garis EMA 50-nya dan kemudian ngejebol area ini, dimana area ini batas bawahnya di harga 79 dan dia closingnya di candle tanggal 9 Mei kemarin dia closingnya di harga 80 salah ding. Closingnya di harga 78, berarti satu tick aja ya. Oke, ini batas bawahnya 79 dan kemudian di tanggal 9 Mei kemarin dia closingnya di harga 78 ya. Dimana area sini adalah area resisten dan area support sebelumnya ya. Oke, dan kemudian dijebol dan kemudian dia hampir kembali ke area sini ya, mau retest lagi ke area sini, dimana area ini adalah area pantulan sebelumnya, dimana batas atasnya di harga 69 dan kemudian batas bawahnya di harga 68, tetapi di sini dia baru menyentuh harga 71 udah kembali naik lagi ya. Nah, tetapi di sini kita perlu waspadai ya, dimana ini dia sekarang closingnya di harga 80 dan sekarang dia berada di bawah garis MA50-nya. Sedangkan MA50 saat ini berada di harga 81 ya. Jadi kalau candle-candle berada di bawah garis MA, berada di bawah garis MA berfungsi menjadi area resisten. Tetapi kalau candle-candle berada di atas garis MA bisa berfungsi menjadi area supportnya. Nah, di sini nanti kita khawatirkan untuk saham Friend ini yang belum take profit ya. Kita perhatikan aja di garis MA50-nya ini atau di area ini juga, ternyata MA50-nya sejajar dengan batas atas area yang ungu ini ya, dimana batas atasnya ada di harga 81. Nah, nanti seumpama kalau dia berhasil breakout atau bertahan di atas harga 81, kita bisa hold aja dulu saham Friend ini. Tapi kalau seumpama dia kembali reject dari garis atau dari harga 81 ini atau turun dari harga 80-nya, kita bisa take profit dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia kembali lagi turun ke bawah sini ya, ke harga 69 ini. Tentunya ini saran saya ya, jadi kalau bisa diikuti bisa enggak. Tapi seperti pola-pola sebelumnya ya, ketika di sini ya bisa kita lihat di sini ketika dia sampai ke area support dan kemudian dia naik dan menyentuh garis MA50-nya dan akhirnya dia kembali turun lagi ke bawah sini. Kalau beruntung dia bisa kembali naik lagi, tapi kalau enggak ternyata dia ngejebol area supportnya dan kemudian lanjut ke turun ke bawah. Oke, jadi kita perlu pertimbangkan ya di sini di area resisten harga 81 ini. Kalau seumpama dia berhasil ngejebol, kita bisa hold untuk yang masih punya. Tapi kalau seumpama dia kembali reject atau sudah muncul indikasi penjualan dan muncul candle merah, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat sebelum daripada dia kembali ke area support atau kembali ke harga dimana kita beli, atau malah dia kembali turun sampai ke area support dan malah ngejebol area support dan akhirnya kita harus cut loss ya. Dan untuk kalian yang belum punya saham Friend ini, kita bisa ambil ketika dia sudah ngejebol harga 81 ini, atau misal kita ambil di harga 81 juga nggak masalah, atau di harga 82. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 78, dan resisten terdekat kita buat di harga 89, dimana itu adalah di bawah garis MA200-nya. Tentunya untuk saham Friend ini sudah mulai menarik ya, dimana dia sudah mulai terbentuk pola reversal dari fase downtrendnya. Di sini downtrendnya bisa kita lihat, dan kemudian di sini juga ada support terkuatnya di mana di harga 50, dan tapi dia sudah mulai terbentuk pola pembalikan ya, dimana di sini berarti kita bisa buat
walaupun ini masih mendatar, tapi di sini bisa kita buat juga lower high ya. Sini kita buat lower high seperti ini, dimana dia supportnya atau lowernya dia sudah lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya, berarti lowernya ini lebih tinggi dibandingkan dengan lower yang ini ya. Jadi ini ada indikasi dia akan mulai muncul indikasi pembalikan. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia berhasil ngejebol garis MA50 nya atau enggak. Tapi kalau sumpah reject, kita untuk kalian yang sudah punya, kita bisa jual dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat ya. Tapi untuk kalian yang belum punya, kita bisa ambil ketika dia sudah breakout dari harga dari garis MA50 nya ini. Oke, kalau dari RSI sendiri dia tepat ya, di sini juga berada di area resisten 50. Sini tepat persis di bawah menyentuh area 50 ya. Jadi di sini apakah dia akan breakout, apakah dia akan kembali reject kembali turun ke area support 30-nya ya dari RSI-nya. Berarti tepat ya. Di sini dari candlenya dia berada di area resisten, dan dari RSI juga sedang berada di area resistennya. Selanjutnya ada saham ICBP. Oke, ICBP hari ini kemarin dia minus 4,28%, tetapi di sini dia masih tertahan di bawah garis MA50-nya ya. Oke, di sini ya bisa kita lihat, di sini sudah mulai menarik ya untuk saham ICBP ini, dimana kalau kita lihat secara tren jangka besarnya, jangka panjangnya atau tren besarnya, di sini saham ini sedang downtrend ya. Di mana ini adalah area resisten trend downtrendnya, dan kemudian di sini adalah area supportnya, bisa kita lihat di sini. Supportnya bisa dibilang ini adalah area support terkuatnya ya, dan kemudian kemarin itu dijebol, tetapi dia masih tertahan di area sini, dimana ini ada juga adalah area resisten sebelumnya ya di sini, dan kemudian dia belum sampai menyentuh area ini, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 6.900, dan kalau di candle ini bisa kita lihat, di candle ini dia kemarin closingnya di harga 7.100 ya, jadi masih lumayan jauh dari support 6.900-nya, dan kemudian dia kembali terbentuk pola reversal atau kembali naik lagi ke atas, dan kemudian di sini sudah terbentuk pola lower high ya di sini. Oke, di sini kita buat LH, dimana lowernya ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan lower yang ini ya. Berarti sini ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversalnya. Nah, kita tinggal tunggu aja di candle yang ini selanjutnya munculnya candle apa. Apakah dia munculnya candle hijau ataukah dia akan kembali ngejebol garis MA50-nya. Kalau seumpama di sini muncul candle hijau, berarti di sini akan muncul lower high yang kedua. Jadi kita buat aja di sini, buat catatan aja apakah di sini akan terbentuk lower high yang kedua atau enggak. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita pantau aja untuk kalian yang masih punya saham ICBP ini, kita masih bisa hold ya, masih bisa hold kalau kalian belinya di area-area sini. Tapi kalau sumpama dia kembali ngejebol harga 7.575, kita bisa keluar dulu aja ya. Dimana harga 7.575 itu adalah area support sebelumnya ya. Oke, jadi selagi dia masih berada di atas harga 7.575 atau di harga 7.575 berarti masih aman, dan saat ini sendiri dia masih berada di atas garis MA50-nya, menandakan ada apa ya istilahnya, ada ini ya, apa istilahnya, ada sinyal bahwa saham ICBP ini akan mulai bergerak naik ya, dimana di sini dia sudah ngejebol MA50-nya dengan volume yang cukup kuat, dan kemudian ditambah lagi dengan kenaikan seperti ini, tetapi masih tertahan di bawah garis MA200-nya dan kembali terpental ya. Oke, di sini dia sedang retest di MA50-nya setelah di breakout ya. Kita tinggal tunggu aja dia akan kembali naik lagi dan ngejebol garis MA200-nya. Tentunya kalau ngejebol resisten trendline downtrend mayornya ini akan lebih menarik lagi, dimana dia akan valid terbentuk pola reversalnya, pembalikan dari fase downtrendnya ke fase uptrendnya. Jadi untuk kalian yang belum punya saham ini, kalian bisa beli ketika nanti muncul candle konfirmasi hijaunya ya. Misal di sini nanti kita dapat di harga 7.875, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 7.550, dan resisten kita mungkin kita pertimbangkan awal tetap di bawah garis MA200-nya ya, dengan persentasi 5,71 di harga 8.325 untuk saham ICBP ini. Tapi kalau dia bisa maksimal atau ngejebol garis MA200-nya, kita patokin aja di bawah resisten trendline downtrend ini ya, di harga 8.425 dengan persentasi sekitar 7%. Tetapi kalau dia berhasil nge-breakout
support resisten trendline downtrend mayornya ini kita bisa hold dulu aja, dimana dia akan kemungkinan terbentuk pola reversal selanjutnya dan akan lanjut naik ya ke area resisten selanjutnya. Kalau kita lihat harga tertingginya saham ICBP ini adalah di harga 12.550 ya, untuk yang terdekatnya ini di tahun 2000 berapa ini, 2019, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ICBP ini. Tentunya kalau mau masuk sekarang juga bisa, tentunya kita batasi ketika dia menyentuh harga 7.550 kita bisa keluar dulu aja. Atau kalau mau lebih menarik lagi kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend ini. Tentunya kalau dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini, otomatis dia akan sudah ngejebol juga atau nge-breakout juga garis MA 200-nya, dimana kalau dia sudah berada di atas garis MA 200-nya, MA 50-nya juga akan bergerak naik ke atas dan akan ikut lanjut memotong garis MA 200-nya. Jadi MA 50 akan memotong garis MA 200-nya, menandakan di situ adalah sinyal sinyal reversalnya akan semakin menarik ya, dimana dia akan lanjut bergerak naik setelah melewati fase downtrendnya. Oke, seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat dari RSI-nya juga dia sedang berada atau hampir mendekati support 50-nya. Jadi kita tinggal tunggu aja, berarti sama ya di situ. Untuk dari candlenya dia sudah mendekati atau masih kurang sedikit lagi untuk sampai ke area supportnya. Dan dari RSI juga dia tinggal sedikit lagi untuk sampai ke area 50-nya ini, ke support 50-nya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham ICBP ini. Kita tunggu aja ICBP ini semakin menarik lagi ya. Selanjutnya ada saham LPPF. Oke, untuk LPPF ini kemarin dia plus 0,92%, ditutup dengan candle doji seperti ini, tetapi candlenya atau harganya masih berada di bawah garis MA 50-nya, dimana terakhir kalau nggak salah saya buat LPPF ini tanggal 12 Mei ya. Oke, 12 Mei itu di candle merah ini ya, dia di bawah di bawah garis MA 50, dan kemudian dia hari ini closingnya juga masih tertahan di garis MA 50, yang tentunya di sini masih menarik ya untuk saham LPPF ini ke depannya, dimana dia sekarang masih tetap berada di pola bullish flag-nya, dimana ini adalah tiangnya, di sini adalah benderanya, ini adalah resisten dan ini adalah supportnya. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja dia kembali mantul dari area sini, dari area ini, dan kemudian target kita adalah di harga 6.550. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya, kalau kita masuk saat ini, dia kemarin closingnya di harga 5.475, dan cut loss kita minimalkan aja di sini di support bullish flag-nya, dan resisten kita harapkan dia bisa dapat ke, kalau di resisten ini aja kita udah dapat sekitar 5,48% ya di harga 5.775. Tapi kalau seumpama kita masuk nanti dan kemudian dia berhasil breakout dari area resistennya ini, dia akan bisa lanjut ke harga 6.550 dengan presentasi 19,63%. Tentunya kita batasi untuk cut loss kita terdekatnya mungkin di sini aja ya, di bawah support bullish flag-nya ini atau pola bullish flag-nya ini. Kalau kita maksimalkan di sini udah terlalu jauh ya. Di sini juga sudah terjauh, dimana ini adalah support trend line-nya. Di sini aja support horizontalnya juga sudah lebih dari 10%. Jadi kita maksimalkan di pola bullish flag-nya ini aja di harga 5.125 untuk cut loss-nya dengan presentasi 6,39%. Dan untuk resistennya mungkin yang terdekatnya di sini di harga 5.800 dengan presentasi sekitar 6%. Dan kalau seumpama harga 5.800 ini bisa di breakout, kita bisa hold dulu aja. Kalau yang sudah terlanjur masuk ya, kita bisa hold aja dengan harapan kita dia akan sampai ke harga 6.550-nya ini. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau seumpama untuk kalian yang sudah punya dan kemudian dia turun dari area sini ya, bisa pilihannya bisa keluar ketika dia ngejebol support support bullish flag-nya ini di harga 5.000 berapa tadi itu? Di harga 5.100-an ini, atau kita maksimalkan aja di sini ya di harga 4.475. Kalau selagi belum ngejebol harga 4.775 kita masih
aman ya, dimana kemungkinan di sini kalau saya buatkan polanya seperti ini, lower high yang pertama, lower high kedua, lower high ketiga, dan kemudian di sini ada kemungkinan dia akan terbentuk lower high yang keempat di sini ya, di area sini, di sini dimana pertemuan antara support trendline uptrendnya dan di sini adalah support areanya. Jadi apa ya istilahnya, jadi kalau mau sabar, kalau mau mantau, kita pantau aja dia sampai terbentuk lower high yang ada di sini. Tapi kalau mau tektok ya juga sebenarnya nggak masalah, dimana kita nanti bisa masuk di harga closing kemarin. Jadi kalau udah cuan, udah dapat profit juga, kalau mau jual juga nggak masalah. Tapi tetap kita batasi untuk cut lossnya, mungkin kalau masuk di area sini kita cut lossnya di harga 5.100-an aja ya. Kalau kita cut lossnya di sini ternyata dia menyentuh harga 4.705 dan kemudian dia ngejebol, kita cut loss kita sudah lebih dari 10% ya dari saham LPPF ini. Jadi kalau belinya di sini di area-area 5.475 ini, kita cut lossnya tetap di bawah area-area sini aja di harga 5.100-an biar nggak terlalu lebar ya untuk cut lossnya. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja, kita jemput lagi ketika dia sampai di harga 4.775 ini apa yang terjadi, apakah dia akan lanjut naik, apakah dia akan ngejebol juga. Berarti kalau dia ngejebol juga, kita lihat apakah dia mampu ngejebol garis MA 200-nya atau enggak. Kalau dia ngejebol MA 200-nya berarti bisa dibilang pola reversalnya akan kurang menarik ya untuk saham LPPF ini, dimana kalau kita lihat di sini dari time frame bulanannya di sini adalah fase downtrendnya, dan kemudian di sini sudah ada pola pembalikan naiknya. Jadi kalau seumpama dia bisa naik terus dengan sempurna, dia bisa kembali ke harga 22.575-an ini. Jadi kita jaga aja, kita pantau untuk saham LPPF ini, semoga dia tetap berada di jalurnya. Jadi untuk kalian yang masih hold saham LPPF ini, kita masih bisa hold ya, bisa hold, dan kita percaya untuk jangka panjangnya sendiri, selagi dia belum ngejebol terakhir garis MA 200-nya, berarti dia trennya masih aman, masih ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 20 ribuan. Tapi kalau untuk trading yang jangka pendek, kita bisa perhatikan area support minornya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham LPPF ini. Oke, di sini juga kalau kita lihat sendiri, dia di tanggal 12 kemarin dia terakhir untuk RSI-nya mental ya dari area 50, dan kemudian dia turun, dan kemudian dia sudah mulai ada pantulan indikasi naik lagi. Apakah dia mampu ngejebol area 50 ini atau kembali turun lagi ke bawah ya dari RSI-nya. Oke, seperti itu ya. Untuk kalian yang mau masuk, kita bisa pantau aja di area-area sini. Nanti kita bisa masuk di harga 5.475, dimana dari volumenya juga sendiri sudah bagus. Kita tetap batasi ketika dia ngejebol area support pola bullish flag-nya ini, kita bisa keluar dulu aja, dan dengan resisten kita mungkin ya di sini ada resisten bullish flag ini, dan atau kalau berhasil ngejebol itu juga kita bisa targetkan di harga 6.550 ya untuk untuk target resistennya. Oke, selanjutnya ada saham JPFA. Oke, kalau JPFA ini sendiri kalau kita lihat ya, di sini kita lihat ini adalah fase downtrendnya, di mana di sini garis biru ini adalah area resisten trendline downtrendnya, dan kemudian di sini adalah area, bisa dibilang area support terkuatnya, di mana di sini di tanggal 20 Agustus tahun 2021, dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian ketika menyentuh area sini dan kemudian dia lanjut naik lagi. Tentunya di sini resistennya semakin lama semakin menyempit ya, dan kemudian kemarin akhirnya di sini di tanggal 18 April dia ngejebol area supportnya ini, dimana kalau dari setahun sebelumnya dia menjadikan area support terkuatnya di sini ya, dimana dia ada 3 kali pantulan, berarti 1, 2, 3 ya, kemudian dia naik, dan kemudian di sini akhirnya dia kembali dijebol lagi di tanggal 18 April kemarin, dan kemudian dia lanjut turun, dan di sini juga saya siapkan area supportnya di harga 1315, dimana itu adalah area resisten dan area support pantulan sebelumnya ketika resisten di breakout, dan kemudian di sini adalah retestnya untuk dia kembali lanjut naik ya. Oke, di sini di harga 1315, dan kemudian di sini dia kemarin sempat menyentuh atau sempat turun, di mana dia lowernya di harga 1330 ya, jadi belum sempat menyentuh area sini, dan kemudian dia kembali naik lagi ya. Oke, jadi di sini kita tinggal tunggu aja ya untuk saham JPFA ini. Lebih menariknya lagi, kita bisa masuk ketika dia sudah menyentuh area support 1315 ini, dimana kalau sekarang sendiri posisinya berada di tengah-tengah ya, di sini di tengah-tengah. Dan kemudian kalau kita paksakan, kita cut loss kita sekitar 8,57% kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 12.280,
Dan resisten kita di bawah garis MA50-nya. Di sini ada garis MA50 yang berfungsi menjadi area resisten, dan di sini juga bertepatan dengan area support sebelumnya di sini. Di harga 1535 dengan persentase 9,64% tentunya ya. Tentunya kalau kita masuk dan kemudian dia bergerak naik, ada kemungkinan kita dapat sekitar 9%-an. Tapi kalau semua kita masuk dan kemudian dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus siap merelakan sekitar 8,57%. Jadi tentunya untuk saham JPFA ini sendiri, kalau yang lebih menariknya kita tunggu aja dia kembali ke harga 1315 ini. Gunanya untuk apa? Untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Tentunya dengan catatan saham ini kan sedang downtrend ya, jadi kita harus main cepat aja, jangan ada hold-holdan ya. Jadi jangan kalau sudah untung ya udah kita bisa jual dulu aja di area-area resistennya. Nah, tapi kalau seumpama dia sudah kita beli dan kemudian dia lanjut naik dan kemudian berhasil breakout dari area resisten trend downtrend ini, atau kita masuk nanti ketika dia sudah breakout dari area resisten trend downtrend ini, tentunya lebih menarik lagi ya untuk saham JPFA ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham JPFA ini, kita mungkin bisa pertimbangkan area ini ya, dimana batas bawahnya di harga 1285. Kalau seumpama dia ngejebol harga 1285, kita bisa keluar dulu aja, dimana ada kemungkinan kalau dia ngejebol area sini di harga 1285 ini, dia akan lanjut ke area support terendah lagi selanjutnya. Jadi akan membentuk lower low yang baru di sini ya. Sini bisa kita lihat di sini lower low terbentuk, di mana lowernya ini lebih rendah dibandingkan dengan area support atau lower sebelumnya. Dan kemudian kalau dia ngejebol harga 1285, dia akan membentuk lower low yang baru, di mana dia berarti akan menandakan fase downtrendnya akan semakin kuat dari saham JPFA ini. Oke, seperti itu ya untuk saham JPFA ini. Jadi sudah selesai, sudah kita analisis tadi ada saham Friend, di mana saham Friend sudah berada di area resistennya. Dan untuk ICBP tadi dia sudah mulai menarik ya, di mana dia sudah menunjukkan ada pola reversalnya, di mana saat ini dia kemarin dia minus tapi masih tertahan di garis MA50-nya. Semoga dia bisa mantul dan kemudian lanjut ngejebol garis MA200-nya, menandakan pola reversalnya akan semakin valid dan ditambahi dengan garis MA50 akan ikut naik ke atas dan akan memotong garis MA200-nya. Untuk LPPF secara tren jangka panjang ya, atau untuk investasi jangka panjangnya masih sangat-sangat bagus. Tapi kalau untuk jangka pendeknya kita tetap bisa batasi di area support bullish flag-nya ya. Oke, selanjutnya JPFA ini kita bisa tunggu dia kembali ke support 1315 untuk main cepat aja. Tapi kalau seumpama lebih menarik lagi untuk saham JPFA ini, kita masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini ya, dimana saat ini kan saham JPFA ini sedang downtrend ya. Oke, sekian aja dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.